Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing RMIC, Profesor Nurul Indarti. Saya Haris Alwafi akan membawakan proposal penelitian tesis yang berjudul Rencana Bisnis Klinik Hitan Modern di Sukoharjo. Bab 1, pendahuluan. Analisis faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis peluang dan menganalisis ancaman terhadap kebutuhan akan klinik hitan modern di Kabupaten Sukoharjo. Terdapat 6 faktor eksternal yang menjadi peluang dan 1 faktor eksternal yang menjadi ancaman. Kemudahan prosedur kependirian klinik. Pemerintah sudah mendukung kemudahan dan kelancaran perizinan. Masyarakat dapat mengurus perizinan lebih mudah karena bisa dilakukan secara online, lebih cepat dan transparan karena proses bisa dipantau melalui website, dan lebih sederhana karena semua prosedur dan persyaratan saling terintegrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mendukung kemudahan perizinan, karena kini pengurusan dapat dilakukan melalui OSS (Online Single Submission) untuk mendapatkan persetujuan izin operasional klinik, dan melalui aplikasi Daerah Spion, sistem perizinan online, untuk mendapatkan rekomendasi izin SIP dokter, perawat, dan apoteker. 2. Kondisi geografis yang strategis. Rencana lokasi pendirian klinik hitan modern adalah di Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Jika dilihat pada radius 3 km dari titik pendirian, maka mencakup Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Polokarto. Kecamatan Mojolaban adalah wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan langsung dengan kota Surakarta, atau dapat dikatakan sebagai daerah suburban. 3. Jumlah penduduk yang banyak dan kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Sukoharjo menduduki peringkat kedua di Jawa Tengah sebagai kabupaten setelah Kabupaten Kudus dalam hal kepadatan penduduk. Kecamatan Mojolaban menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak keempat dan terpadat keempat di Kabupaten Sukoharjo. Ini dapat menjadi peluang didirikannya usaha, termasuk yang bergerak di bidang kesehatan seperti klinik hitan. 4. Sosiokultural yang mendukung industri hitan. Praktek hitan biasanya dilakukan oleh Muslim, Yahudi, dan beberapa Kristen sebagai bagian dari tradisi agama. Berdasarkan data BPS, penduduk yang beragama Islam di Sukoharjo mendominasi hingga mencapai 95,5%. Rasio jenis kelamin juga menunjukkan angka di atas 100, sehingga bisa disimpulkan bahwa jumlah anak laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah anak perempuan. 5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mendukung menjadi target pasar. Bisnis klinik hitan modern akan menyasar segmen ekonomi kelas menengah, menengah atas, dan kelas atas. Menurut Wicaksono, komposisi kelas menengah untuk wilayah pedesaan adalah 49%, kelas menengah atas adalah 8%, dan kelas atas adalah 1%. Sehingga kalau ditotal adalah sekitar 59,97%. Dengan mengalihkan jumlah laki-laki usia 0-14 tahun secara keseluruhan dengan persentase segmentasi pasar, maka didapatkan 11.900 anak yang akan bisa menjadi target pasar. 6. Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang masih sedikit. Terdapat data vaskes dan tenaga kesehatan di BPS, namun tidak semua klinik, dokter, dan perawat melayani praktik hitan. Maka penulis melakukan observasi terhadap pesaing industri hitan pada radius 5 km dari titik rencana lokasi. Berikut adalah tabel data pesaing. Fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang melayani hitan masih sangat sedikit, mengingat jumlah laki-laki usia 0-14 tahun di 2 kecamatan mencapai 19.000 orang. 7. Pengalaman operasional kompetitor yang tinggi. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang sudah melayani hitan dapat menjadi ancaman dalam rencana bisnis klinik hitan modern yang akan dibuat, karena mereka sudah beroperasi yang lama, tentu memiliki pengalaman yang tinggi sehingga dipercaya oleh masyarakat luas. Terdapat 4 faktor yang menjadi hasil dari analisis lingkungan internal, yaitu 1. Sumber daya manusia yang kompeten sesuai bidangnya. Penanggung jawab klinik akan dipegang langsung oleh penulis yang juga berprofesi sebagai dokter umum. Penulis memiliki akses dan jaringan komunikasi ke teman sejawat lainnya. Penulis saat ini juga tengah memperdalam pengetahuan manajemen dan medis melalui perkuliahan dan berbagai seminar. 2. Lokasi klinik yang strategis. Lokasi rencana pendirian pun berada di pinggir jalan raya dan dekat dari jalan antar kabupaten Solo Tawangmangu. 3. Teknologi hitan modern. Klinik akan menyediakan berbagai pilihan hitan modern seperti teknik laser, klem, super ring, lem, dan stapler. 4. Sarana dan prasarana yang lengkap. Klinik hitan modern menawarkan berbagai fasilitas pendukung
yang memanjakan pasien, terutama anak-anak, sehingga bisa menurunkan tingkat kecemasan seperti ruang tunggu yang nyaman, ruangan yang dipenuhi ornamen anak, dan menyediakan konsol game ataupun video. Rumusan masalah yang diangkat dari tesis ini adalah jumlah penduduk yang banyak dan kepadatan yang tinggi, rencana pembangunan di lokasi yang strategis, belum ada market leader industri hitan di Sukoharjo, dan sosiokultural yang mendukung seperti semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan jumlah masyarakat muslim yang banyak di Sukoharjo. Berangkat dari keempat data pendukung di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang pendirian klinik hitan modern di Sukoharjo agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai keinginan dan kebutuhan pasien. Maka dari itu diperlukan perencanaan yang komprehensif agar bisa berjalan dengan secara maksimal. Tujuan penelitian adalah merancang rencana bisnis klinik hitan modern di Sukoharjo dan mengevaluasi kelayakan rencana bisnis klinik hitan modern di Sukoharjo. Manfaat penelitian bagi pelaku usaha adalah menjadi pertimbangan dan acuan untuk membuat dan menjalankan klinik hitan modern. Bagi investor adalah dapat memberikan gambaran kelayakan usaha dan proyeksi keuangan klinik hitan modern. Bab 2. Tinjauan pustaka. Khitan adalah proses pemotongan sebagian atau seluruh dari periputium, yakni kulit penutup depan penis, hingga terlihat jelas keseluruhan glans atau ujung kepala penis. Nah, secara garis besar nih, khitan dibagi dengan dua metode, yakni konvensional dan modern. Metode konvensional terdiri atas gelatin, menjepit periputium secara melintang, kemudian sirkumsisi, mengiris bagian kutub secara melingkar, dan dorsumsisi, yakni menyayat secara vertikal untuk menggunakan pisau bedah. Metode modern yang banyak digunakan saat ini adalah electrocauter, menggunakan lempeng besi tipis yang dipanaskan untuk memotong jaringan, smart clamp, menggunakan klem sekali pakai untuk menjepit kulup, kemudian dipotong dengan pisau bedah tanpa dilakukan jahitan, stapler, menggunakan stapler yang memiliki dua bagian, yang bagian luarnya itu terdapat pisau bundar untuk memotong kulup, lem, memotong kulup menggunakan alat Gamco, kemudian luka dioleskan dengan lem sunat. Kekurangan khitan konvensional adalah waktu pengerjaan yang lebih lama, pendarahan yang lebih banyak selama tindakan, waktu penyembuhan yang lebih lama, serta hasil yang kurang estetik karena sangat bergantung pada keahlian operator dalam menjahit. Sedangkan khitan modern memiliki banyak kelebihan sesuai dengan tekniknya. Rata-rata memberikan penyembuhan yang lebih cepat dan pendarahan yang lebih minimal. Peraturan mengenai klinik dibahas secara lengkap melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik. Nah, terbagi atas klinik pertama yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar baik umum maupun khusus, dan klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik. Nah, berdasarkan Permenkes tersebut, klinik hitan dikategorikan sebagai klinik pertama yang menunjang penyelenggaraan medis dasar khusus. Perizinan klinik sendiri sudah mudah karena sudah menggunakan sistem online dengan proses maksimal 30 hari dan biaya gratis. Selanjutnya, analisis persaingan industri, mengevaluasi daya tarik dan profitabilitas suatu industri dengan menggunakan Porter's Five Forces yang mempertimbangkan 5 faktor penting: ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tarik pemasok, daya tarik pembeli, persaingan antar perusahaan dalam industri. Peta empati adalah metode yang digunakan untuk mengetahui konsumen lebih dalam, berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikir dan rasakan, apa yang mereka katakan dan lakukan, apa yang mereka keluhkan, serta apa yang konsumen ingin dapatkan. Selanjutnya, model bisnis dapat digambarkan melalui 9 blok yang menunjukkan logika bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Blok dari kanvas bisnis yang diusulkan Osterwalder mencakup proposisi nilai, segmen konsumen, saluran, hubungan konsumen, sumber pendapatan, sumber daya kunci, aktivitas kunci, mitra kunci, dan struktur biaya. Rencana bisnis ialah dokumen tertulis yang dipersiapkan pengusaha yang merinci tujuan bisnis, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat beberapa bagian yang ada di dalam dokumen perencanaan bisnis. Di antaranya adalah halaman pendahuluan, ringkasan eksekutif, analisis industri, deskripsi usaha, rencana produksi, rencana operasi, rencana pemasaran, rencana organisasi,
penilaian risiko, dan rencana keuangan. Kelayakan ekonomi dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi kelayakan proyek, usaha, dan investasi dari sudut pandang keuangan, terdiri atas NPV, IRR, dan payback period. Kelayakan non-ekonomi dengan menganalisis aspek hukum, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi bisnis. Bab 3, metode penelitian. Desain penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didukung dengan penelitian kuantitatif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena. Dalam hal ini adalah persepsi calon konsumen tentang praktek hitan dan pengalaman pemilik klinik hitan modern tentang bisnis yang saat ini dijalankan. Metode kuantitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran pengalaman menghitankan anak, preferensi layanan yang diinginkan, validasi konsep bisnis hitan modern ramah anak. Unit analisis menggunakan tingkatan analisis organisasi untuk menganalisis potensi peluang dan ancaman dari luar, serta kekuatan dan kelemahan dari dalam. Data primer menggunakan survei dan wawancara. Penulis melakukan survei terhadap orang tua dari anak yang sudah dihitan di Sukoharjo sebanyak 40 orang untuk mendapatkan gambaran pengalaman menghitankan ke anak, preferensi layanan yang diinginkan, dan validasi konsep bisnis hitan modern yang ramah anak. 2. Melakukan wawancara kepada orang tua dari anak yang belum dihitan di Sukoharjo untuk memahami secara mendalam persepsi, pendapat, kebutuhan, dan harapan calon konsumen terhadap praktik hitan modern. Ketiga, melakukan wawancara kepada pemilik klinik hitan di Kabupaten Sleman untuk memahami daya tarik industri hitan dan model bisnis klinik hitan yang sudah ada. Data sekunder menggunakan kajian literatur melalui website resmi pemerintah, buku, artikel, jurnal, dan literatur lain yang relevan dalam mendukung penelitian ini. Tujuannya untuk mendapatkan data demografi sosioekonomik, regulasi terkait pendirian klinik hitan, pemasok, dan harga sarana prasarana klinik. Analisis data secara kualitatif menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis hasil survei, analisis persaingan industri untuk menganalisis hasil wawancara terhadap pelaku usaha hitan, analisis peta empati untuk menganalisis hasil wawancara kepada orang tua calon konsumen, dan analisis kelayakan bisnis non-ekonomi melalui aspek hukum, sosial, dan lingkungan. Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui kelayakan rencana bisnis secara ekonomi melalui perhitungan NPV, IRR, dan payback period. Berikut merupakan alur penelitian pertama. Penulis membuat protokol penelitian, kemudian mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara pemilik klinik hitan, kemudian membuat transkrip wawancara, kemudian mengelompokkan data wawancara, kemudian membandingkan data wawancara dengan data sekunder, terakhir menarik kesimpulan. Data primer kedua menggunakan wawancara calon konsumen, yakni orang tua dari anak yang belum dihitan, kemudian membuat transkrip wawancara, mengelompokkan data wawancara, kemudian membandingkan data wawancara antar narasumber. Terakhir, menarik kesimpulan. Data primer ketiga menggunakan survei kepada konsumen, yakni orang tua yang sudah menghitankan anaknya. Karena menggunakan analisis statistik deskriptif, maka penulis mendeskripsikan elemen yang ada di form survei, yakni karakteristik demografi, pengalaman menghitankan anak, preferensi layanan hitan, dan validasi konsep bisnis hitan ramah anak. Terakhir, menarik kesimpulan. Data sekunder dengan menggali informasi melalui jurnal, artikel, tesis, website pemerintah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari data primer dan sekunder ini digunakan untuk membuat perencanaan bisnis. Setelah jadi, rencana bisnis akan dianalisis kelayakannya secara ekonomi dan non-ekonomi. Berikut daftar pustaka yang dipakai dalam penelitian ini secara keseluruhan. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini, Profesor Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.